Perkenalkan dulu, nama saya Andi Sukma Lubis. Jika kita berbicara tentang presentasi, maka seperti halnya ketika dulu PowerPoint dibikin oleh Microsoft, tujuannya satu, yaitu untuk reinforce the message. Maka PowerPoint ketika dipergunakan tujuannya satu, reinforce the message. Dan PowerPoint itu bukan the one and only media visual yang bisa kita pergunakan. Kita bisa menggunakan application terkait presentasi, di sana ada Keynote, ada Google Slide, ada WPS, ada juga PowerPoint. So, mana yang dipilih itu yang kita optimalkan. Dan ketika berbicara tentang media visual, maka media visual bukan satu-satunya pilar yang perlu kita perhatikan. Sebelum saya lanjut, saya mau menampilkan sebuah tampilan gambar ini terlebih dahulu. Teman-teman, dari poster-poster film ini, kira-kira satu kata kuncinya apa? Apa kata kunci yang bisa menjadi benang merah untuk menggabungkan semua poster film ini? Apa kira-kira? Kalau kita melihat behind the scene-nya dari sosok Michael Bay, itu keren. Di belakang panggungnya keren. Aksi dia di belakang panggung itu keren. Memukau gitu ya. Hadir dengan kan film-film Michael Bay ini memang paling banyaknya action gitu ya. Jadi kalau ngelihat dia di belakang panggungnya itu rolling kamera action gitu ya, keren aja bawainnya. Dia benar-benar profesional, benar-benar asik bawainnya. Saya pernah melihat behind the scene-nya dari salah satu filmnya dia. Ketika beliau diundang ke atas panggung, teman-teman boleh lihat seperti apa Michael Bay di atas panggung. Good afternoon, Michael. How is everyone today? My job as a director is I get to dream for a living. Michael, you know, you're known for such unbelievable action. What inspires you? How do you come up with these unbelievable ideas? I create visual worlds that are so beyond everyone's normal life experiences. And Hollywood is a place that creates a viewer escape. And what I try to do is, as a director, I try to the type is all off, sorry, but I'll just wing this. Tell us what you think. Yeah, we'll wing it right now. I try to take people on an emotional ride, and The Curve? How do you think it's going to impact how viewers experience your movies? excuse me, I'm sorry. Okay. So, teman-teman semua, Ladies and gentlemen, let's thank Michael Bay for joining us. apa yang terjadi dengan Michael Bay kira-kira? Ada yang bisa memberikan sebuah ide atau komentarnya apa yang terjadi dengan Michael Bay? Sosok yang di belakang panggung itu keren banget, gugup. So, teman-teman semua, kalau kita menyimak apa yang pernah disampaikan, ini kondisinya di sekitar tahun 2014 ketika ada konferensi pers tentang Samsung. Di acara Samsung ini mengundang sosok Michael Bay untuk berbicara, dan apa yang pernah Michael Bay sampaikan adalah dia melewatkan, miss dengan apa yang disampaikan oleh pembawa acaranya, oleh eksekutif VP-nya Samsung. Dia melewatkan, dia itu tadi ngomongin apa gitu ya di awal ya. Dia tadi membuka itu dengan kalimat apa gitu ya. Dia tadi itu introduction-nya apa gitu ya. Sambil memikirkan itu dia naik ke atas panggung sehingga bingung pada akhirnya mau berbicara apa. Setelah itu ditambah lagi teleprompternya mati. Sehingga dia tidak bisa membaca apa yang mau disampaikan. So, dia hadir dengan visual yang keren banget. Introduction ketika Michael Bay dipanggil ke atas panggung itu keren banget dengan suara yang menggelegar. Tapi visual aja nggak cukup. Karena kalau kita miss dengan kontennya, maka yang terjadi adalah berimbas kemana-mana. Pada akhirnya delivery-nya sudah nggak memukau. Dia hadir dengan kondisi yang sudah tidak percaya diri lagi. Gugup, nervous, berdirinya sudah tidak pas, tangannya mulai mengepal seperti ini. Michael Bay pas mengenalkan juga udah nggak pede, maka berimbas kemanapun. Ketika kapan? Ketika kontennya sudah tidak paham, ketika kontennya sudah tidak struktur. Maka berbicara tentang presentasi, visual design bukan the one and only. Karena pilarnya ada 3. Dan saya mengambil dengan sebuah kata yang namanya COVID. Tapi bukan COVID-19. COVID yang pertama adalah core-nya adalah konten. Maka sebelum kita mendesain, pikirkan pertama kali adalah tentang kontennya. Karena menjadikan orang pada akhirnya berbicara, oh kayak gitu caranya, paham saya itu karena kontennya, bukan karena desainnya, bukan karena visualisasinya. Visual itu menjadi tambahan sekaligus untuk menarik orang supaya ada engagement dari awal sampai akhirnya. Tapi yang menjadikan orang paham, bagaimana orang kemudian solusi yang dibawakan itu bisa dipahami dengan mudah, itu karena kontennya.
Maka konten diperkuat dengan visual, dan ketika tampil, baru delivery-nya semakin dimunculin. So inilah 3 pilar presentasi. Salah satunya diabaikan tadi oleh Michael Bay, yaitu tentang apa? Kontennya. Apa yang mau dibahas? Apa introduction dari eksekutif vice presidennya dari Samsung? Dia lupa, dia miss dengan itu. Sehingga mungkin sambil naik ke atas panggung, dia memikirkan, saya harus bicara apa? Tadi dia ngomong apa gitu ya? Tadi dia itu introduction tentang apa? Saya miss ke sana, sehingga pada akhirnya di atas panggung, dia sudah nggak pede. Dan imbasnya, delivery-nya berantakan. So, untuk tips di pagi hari ini, menjelang siang, saya akan menyampaikan beberapa tipsnya. Yang pertama adalah, jadikan audiens kita sebagai rajanya. Kita tampil untuk bagaimana memuaskan audiensnya. Maka penting untuk kemudian kita menentukan apa tujuannya. Michael Bay tampil tujuannya untuk apa sebenarnya. Ketika kita sudah nggak paham dengan tujuannya, maka kita sudah nggak akan bisa memahami dengan baik, dan kemudian dengan pas ketika tujuannya aja nggak paham, maka bagaimana kita bisa menyampaikan ide kita secara terstruktur. Maka penting di awal, selalu saya sampaikan kepada kelas-kelas workshop dari melukis slide, tentukan dulu tujuannya. Beda tujuan, beda cara kita mendesainnya. Beda tujuan, beda cara kita menampilkan visual desainnya. Termasuk juga siapa audiensnya. Berapa lama durasinya. Maka sekarang saya tanya pada teman-teman semua, kira-kira jumlah slide yang paling optimal itu berapa? Tergantung untuk apa dan untuk berapa lama presentasinya. Yes, sepakat sama Kak Sairani. Berapa lama waktunya? Berapa lama durasinya? Siapa audiensnya? Lalu tujuannya untuk apa? Ketika misalnya tujuannya adalah untuk workshop melukis slide sepanjang 2 hari, maka saya akan mengatur tujuannya adalah menjadikan audiensnya itu paham, tahu, bahkan sampai mampu. Dia tahu nanti ada prinsip-prinsip desain. Dia bisa memahami proses untuk ngedesainnya, dan dia mampu untuk ngedesainnya. Tapi jika di hari ini hanya sekedar live webinar 1 jam via Zoom, maka saya mulai switch on, switch off-nya saya mainkan. Bukan lagi menjadikan audiensnya itu mampu, karena tidak ada demo yang diikutin oleh audiensnya. Audiensnya tidak kemudian praktek, kemudian diberikan feedback. Maka saya hanya akan menjadikan audiens itu pada akhirnya tahu bahwa optimalisasi PowerPoint itu bisa banget dilakukan oleh siapapun, bahkan tanpa harus memiliki background atau latar belakang pendidikan di bidang DKV. So, teman-teman semua, ketika kemudian saya diminta oleh salah satu guru saya untuk mendesain slide presentasi untuk Taspen, maka yang saya lakukan adalah, Taspen itu perusahaan apa ya? Oh, Taspen perusahaan ini, brand identity-nya warnanya apa? Maka saya gunakan brand identity dari Taspen, jadilah sebuah slide seperti ini. Ketika misalnya saya akan sharing untuk sosial medianya kemana untuk sharing? Ke Instagram. Formatnya apa? Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menginformasikan tentang prinsip tentang white space di dalam konteks desain misalnya. Lalu audiensnya siapa? Audiensnya followernya melukis slide. Durasinya, nggak ada durasinya kalau ke sana. Hanya dalam soal apa? Jumlah halamannya. Ketika formatnya adalah karusel, maka jumlah halaman dibatasin maksimalnya 10. Maka jika untuk kebutuhan postingan ke Instagram, nggak mungkin saya mempergunakan ukuran slide yang saya pergunakan untuk Taspen. 16:9 untuk presentation. Tapi yang saya gunakan adalah 4:5. Maka ketika tujuannya kita sudah paham, siapa audiensnya, berapa durasinya, atau jika ke sosial media mana. Kalau ke LinkedIn karena formatnya PDF bisa lebih banyak. Tapi jika ingin kedua formatnya, kedua platformnya, ingin ke Instagram, ingin ke LinkedIn, maka bikinnya 1, maksimalnya 10. Jika hanya untuk ke LinkedIn aja bisa lebih daripada 10. Jika untuk ke Instagram, maksimalnya hanya 10 halaman. So, ketika kita sudah paham tujuannya, audiensnya siapa, durasinya siapa, baru setelah itu, apa yang kita lakukan? Bikin desainnya.